dua pilihan pertama aku itu psikologi. Oh, oke, oke. Tapi ternyata aku keterimanya di yang bisnis. Sopankah begitu gitu Iya, ya iya, iya. nanya. Dilucu-lucuin aja sih kayak gitu. Kadang aku tuh lebih seneng ngejawab kayak gitu tuh dengan sarkas. Tuh rame komennya gitu. Dan habis itu memang ajakan dari si admin itu adalah ayo kita report rame-rame gitu. Sih lu diomongin nih gini-gini. Responku pada saat itu aku cuman ketawa. Ya lah orang ngapain sih ngurusin hidup banget lalalala gitu ya. Ketawa-ketawa paginya ketawa jam 10, jam 1 siang hilang Instagramku. Dia tuh sampai ngitungin apa sih? Ini tuh melanggar UU Oh, oke. segini-segini, denda segini, nanti saya laporkan ke polisi. Dewasa mudanya orang Indonesia itu pengetahuannya itu anak SD. Iya, iya, iya. Pengetahuan seks edukasinya, pengetahuan biologi soal dirinya aja, itu anak SD banget. Lubang pipis sama lubang vagina aja, kelaminnya itu mereka pikir itu adalah satu lubang. Mungkin orang selama ini mikir kalau berhubungan intim itu hanyalah untuk reproduksi gitu. Padahal Ya, kan manusia itu bukan pabrik reproduksi anak ya. Ada cerita para puan. bicara soal keberanian aja untuk ngambil dan fokus di topik itu udah sesuatu hal yang luar biasa sih sebenarnya Kak Sisil ya. I have to say begitu. Tujuannya Sisilism sendiri tuh apa sih Kak Sisil? Apakah buat orang-orang juga modelnya kayak remaja gitu misalnya ya, remaja yang emang butuh pengetahuan, dikasih tahu, atau malah jangan-jangan orang-orang yang kayak aku juga gitu loh yang kadang mau nanya itu pikirnya 2 kali, 3 kali, belum tentu keluar gitu. Padahal dia butuh Hmm. tahu. Tujuannya itu sebetulnya pengen bikin seks edukasi itu bener-bener gampang banget diakses gitu ke seluruh Indonesia gitu. Mhm. Jadi mau itu mulai dari anak-anak, tapi sekarang aku memang fokusnya di dewasa muda dulu ya, karena menurut aku dan menurut tim aku kami udah riset gitu. Ini tuh dewasa mudanya orang Indonesia itu pengetahuannya itu anak SD. Iya, iya, iya. Pengetahuan seks edukasinya, pengetahuan biologi soal dirinya aja itu anak SD banget, Mbak. Kayak misalnya genital aja ya, kita ngomongin genital gitu ya. Lubang pipis sama lubang vagina aja kelaminnya itu mereka pikir itu adalah satu lubang. Benar, benar. Saya juga pernah mendengar pernyataan gitu. Pengen kayak orang-orang tahu kalau oh ternyata bisa loh belajar kayak gini via online sekarang tuh kayak gini. Jadi itu dulu sih mimpinya yang emang pengen diraih dan itu pengen kayak seluruh Indonesia. Jadi masih panjang banget perjalanannya. Nah, kalau kontennya sendiri nih, mungkin di sini kawan puan ada yang pas lagi dengerin terus baru ngecek-ngecek gitu ya. Tapi mungkin ada yang terlalu into nih dengerin ceritanya Kak Sisil sampai belum engeh sama sekali. Bisa Kak Sisil bisa cerita dikit gak sih? Jadi sebenarnya konten yang ada dalam Sisilism itu mengcover apa aja sih? Sebenarnya kita nggak covernya comprehensive sexuality education ya. Jadi namanya komprehensif ya. Seks edukasi itu mungkin orang mikirnya ya, seks edukasi itu tuh lagi-lagi hanya tentang penetrasi gitu. Jadi mungkin mereka mikirnya, ih ngapain belajar kayak gitu, jorok, kotor, apa segala macam. Tapi kalau misalnya komprehensif, namanya komprehensif, pelajarannya berarti dimulai dari relasi dulu. Jadi relationship kita pun bahas. Relationship, soal love language, apa segala macem gitu ya. Hubungan antar manusia lah, baik itu dengan orang tua maupun dengan pasangan, persahabatan, pertemanan, itu kita bahas. Kita juga bahas tentang equality gitu. Jadi kayak gender equality gitu ya, tentang toxic masculinity, apa segala macem gitu. Terus juga tentang ketubuhan. Kita ngajarin soal anatomi, kita ngajarin soal pleasure juga, kenikmatan. Jadi bukan hanya sekedar apa ya, mungkin orang selama ini mikir kalau berhubungan intim itu hanyalah untuk reproduksi gitu. Padahal Ya. kan manusia itu bukan pabrik reproduksi anak ya. Jadi itu yang kita ajarkan. Jadi apa namanya, terutama karena masih ada orgasm gap Ya, ya, ya. antara perempuan dan laki-laki, dah itu yang pengen kita buka matanya gitu. Dan abis itu ya yang semakin levelnya udah ke sana ya tentang
reproduksinya itu sendiri gitu. Bahkan tentang penyakit-penyakitnya kita bahas. Terus abis itu juga tentang gimana cara ngeceknya, jenis-jenis gangguan atau kelainan sama tubuh kita. Pokoknya emang pengen bikin orang-orang aware terhadap badannya sendiri juga gitu. Wah, benar-benar komprehensif ya. Kalau dari hulu ke hilir ya. Dari fisik sampai mentalnya ya. Iya, bahkan kita pernah ngebahas sampai yang ke pernikahan pun gitu ya. Perselingkuhan lah, perceraian, apa yang kayak gitu-gitu. Kalau misalnya bahasannya seluas itu ya, Kak Sisil, yang paling sering ditanyakan itu lebih kemana ya kalau dari follower atau audiensnya Kak Sisil? Masih di ketubuhan ya. Malah ketubuhan ya. Tentang ketubuhannya, sama pleasure, tentang kalau misalnya terkait orgasme ya, itu yang masih banyak juga, sama terkait ya penetratifnya ketika berhubungan intim gitu. Kalau bicara soal ketubuhan yang tadi aku sempat mention soal YouTube-nya Kak Sisil, yang Kak Sisil tuh berani tampil tanpa busana. Kak, aku harus bilang ya bahwa aku sangat menghargai video itu ya, karena nggak usah yang jauh-jauh deh ya, jerawat aja ya. Jerawat tuh kalau bisa kita tutupin. Apalagi bagian-bagian tubuh lain yang rasanya kita nggak berani banget. Nggak beraninya itu ada mungkin yang karena tabunya, tapi ada yang nggak berani karena emang menurut dia itu jelek gitu. Itu tolong dong share gimana itu ya, bravery, boldness-nya itu datangnya dari mana, Kak? Coba deh sharing ke kita. Kita perlu tahu itu datangnya dari mana. Itu kayaknya masih menjadi salah satu video yang aku paling banggain sih. Aku juga kalau misalnya nonton video itu lagi ya di yang sekarang gitu ya, aku mungkin akan mikir, gila ya, gue dulu berani banget. Aku tuh ngebahasnya lagi aja merinding loh. Itu kayaknya emang pada saat itu kayak titik dimana aku ngerasa aku udah seneng banget sama badanku sendiri, aku percaya banget sama diri aku sendiri, dan aku ngerasa oke, kayaknya orang-orang harus denger journey-nya gitu loh. Emang menjadi perempuan atau menjadi cantik atau menjadi percaya diri itu kan bukan sekedar kamu harus berkulit putih, kamu harus berambut lurus gitu ya. Jadi aku pengen orang-orang supaya pas ngelihat video itu ya nyadar kalau ya gue memang sempurna apa adanya gitu. Di situ sih intinya. Buat orang-orang tuh mungkin kan pasti dia pikirin dulu gitu ya. Aduh, ini dipikirin, aduh ntar efeknya gitu kan. Sebenarnya moto aku cuma satu sih. Kalau misalnya ngelakuin sesuatu gitu ya, let's say kita mau ngambil resiko, aku selalu mikirnya, oke, what's the worst could happen? Gitu. Paling kalau misalnya aku bikin video itu ya dan aku upload, yang paling worst-nya itu apa? Cuman di ini doang, kok di-ban dari YouTube-nya, maksudnya bisa aja di-delete videonya. And that's it. Gitu. Tapi kan itu bukan sesuatu yang menurutku buruk-buruk banget gitu. Pun misalnya kalau ada orang ngomong negatif, ya udah bodo amat gitu. So what? Gitu aja sih. Jadi akhirnya tetap aku lakuin. Iya, itu gokil sih. Karena kayak ya di-ban itu ya sudah ya. Tapi bahwa kita tahu kita berani melakukannya dan taruh itu keluar kan, mau diturunin atau enggak, kan rasa percaya dirinya itu yang stay ya. Benar banget. Yang penting udah nyoba dulu kan, udah ke-upload. Iya. Nah, itu keren banget. Nah, tapi sesudah itu keluar, dari follower, dari subscriber, apa yang terjadi tuh? Justru malah video itu nggak terlalu banyak diomongin gitu ya. Oh gitu. Komen-komennya pun cenderung positif sih aku ngelihatnya. Nah, kalau menurut Kak Sisil sendiri ya, soal ketubuhan kayak gitu, terus soal seksualitas sendiri, kalau menurut kamu sendiri kenapa itu masih tabu di kita ya? Oh my God, ini bukan pertanyaan sering ditanya ya? Iya, tapi menurutku ini bukan hanya di Indonesia aja ya. Maksudnya kalau kita ngomong di seluruh dunia pun tentang ketubuhan dan seks itu sendiri masih tabu gitu loh. Di belahan dunia lain pun gitu ya, tapi tergantung daerahnya. Menurutku ini emang momok yang udah
bertahun-tahun ya, udah mendarah daging gitu ya. Kita udah punya satu idea tentang seks, tentang ketubuhan sendiri yang memalukan, yang konotasinya negatif. Udah kayak beratus-ratus tahun gitu ya. Dan ini sekarang baru jadi bibit yang bakal diubah. Jadi tuh tanamannya masih kecil banget ngelawan pohon beringin yang udah punya akar segede bagong gitu ya. Udah susah makanya susah gitu kepercayaan seperti itu untuk diubah. Menurutku itu yang udah mendarah daging banget. Iya ya. Kalau soal mendarah dagingnya itu ya, itu kan kalau di media sosial keluarnya dalam bentuk komen-komen negatif gitu kan. Ini tidak sesuai, itu tidak sesuai gitu. Komen negatif yang pernah Kak Sisil dapat itu modelannya kayak apa sih? Yang paling parah itu aku pernah bahkan sampai dapet kayak semacam death threats gitu ya. Oh ya? Jadi waktu itu pernah itu di YouTube waktu itu dia sampai ya ampun Mbak, dia tuh sampai ngitungin apa sih, ini tuh melanggar UU segini-segini, denda segini, nanti saya laporkan ke polisi apa segala macam kayak gitu-gitu. Sampai aku tuh bacanya, oh my god, ini orang beneran ya, gila loh ada orang kayak gini gitu kan. Waktu itu sempat agak takut sih, buruk-buruknya apakah rumah gue bakal disantronin apa gimana gitu kan. Gitu kan. Tapi aku mikir tadi kan aku di Bali, orang-orang sekitar sini pun juga fine-fine aja gitu sama aku. Bahkan di sana tuh kayak jauh lebih terbuka gitu untuk ngomongin hal kayak gini gitu loh. Dan aku mikirnya kayaknya ini orang cuman jempolnya aja ya yang berani gitu. Aku delete udah kayak gitu aja sih kalau komen negatif. Muncul lagi nggak sih tapi Kak? Nggak muncul lagi? Udah. Aku nggak tahu, aku nggak terlalu banyak baca komen-komen ya kebetulan. Tapi yang jelas itu sih yang paling parah, komen negatif yang paling parah gitu, yang bener-bener kayak sangat amat menakutkan gitu ya. Kalau sekarang sih mungkin komen negatifnya lebih ke agak sedikit melecehkan aja gitu, kayak sedikit komentarnya nggak enak aja, tapi abis itu ya udah aku nggak pernah ngasih energi ya ke komen-komen negatif karena buatku nggak penting. Jadi yang kayak gitu-gitu biasanya aku delete dan aku block, udah selesai. Nah, kalau soal ini ada sebuah cerita yang aku dikasih tahu bahwa katanya Instagramnya Sisilism itu pernah disuspend sampai 3 kali. Nah, itu kayak kita butuh pencerahan juga. Waktu itu kenapa sih disuspendnya? Mungkin aku atau kawan puan yang lain nggak ngikut sejak Sisilism 1.0 gitu. Kan sekarang udah 2.0 nih. Itu apa yang terjadi sih, Kak? Instagramku itu ya udah 3 kali ya. Terus yang pertama itu selalu sih ya, kayaknya masalahnya tuh sama. Selalu aku peringatannya di situ adalah pelanggaran atas community guideline gitu. Ya. Gitu. Jadi konten-kontenku kayak sexually explicit ditulisnya, terus habis itu kayak mengajak orang-orang untuk melakukan pokoknya tentang seksual activity lah gitu. Kayak gitu. Jadi nggak tahu nih apakah karena report yang banyak, karena kan kayaknya Instagram itu kan sistemnya ini ya sistem komputer gitu loh, bukan manual review manusia. Jadi kayaknya yang awal sih waktu itu aku inget banget waktu itu tuh aku pernah akunku itu dijulitin salah satu akun yang dia nge-screenshot salah satu postingan aku, terus habis itu dia bikin caption kalau ya ampun anak muda tuh kayak gini ya, menyesatkan, dan itu rame komennya gitu. Dan habis itu memang ajakan dari si adminnya itu adalah ayo kita report rame-rame gitu. Temenku kebetulan nge-follow si akun lambe ini. Si lu diomongin nih gini. Responku pada saat itu aku cuma ketawa. Ya lah, orang ngapain sih ngurusin hidup banget lalalala gitu ya. Ketawa paginya, ketawa jam 10, jam 1 siang hilang Instagramku. Wow. Jadi the power of report dan netizen itu sangat nyata. Wow, emang benar-benar aku udah gak ya. pernah lagi kayak, wow gila nih, ngeri banget kan yang kayak gitu. Wah gila, ini salah satu skenario the worst. Terus ya udah, tapi ternyata 6 minggu kalau nggak salah balik.
gitu kan, udah banding apa segala macam dan balik gitu. Nah pas balik langsung tuh aku rapi-rapihin akun yang nggak mau yang terlalu vulgar, nggak mau yang gimana, kata-katanya pun mulai diselimutin lah, nggak mau ini. Hilang juga, setahun kemudian hilang lagi gitu, dan ini agak lama gitu, kayak 3 bulan gitu. Jadi kayaknya akunku tuh udah saking rapot merahnya gede gitu ya, banyak gitu ya. Mungkin report ya, mungkin apa, kita nggak tahu. Dan mungkin emang sih beberapa kali Instagram suka ngasih notif ke aku kalau mesti di take down gitu ya, beberapa postingan gitu, terutama yang kayak story gitu-gitu. Tapi ya udah kayak gitu. Jadi emang kayaknya community guideline di Indonesia itu amat sangat ketat banget ya terhadap hal-hal kayak gitu. Jadi mungkin, dan sistemnya komputer, jadi mereka nggak bisa bedain mana yang akhirnya mengedukasi, mana yang mereka cuma ngelihat ya seksual gitu. Sempet down nggak sih Kak Sisil? 6 minggu, terus berapa kali lagi kan? Ampun, aku 2 kali pas di take down itu tuh bener-bener kayak, aduh, yang sekali sih yang bener-bener kayak sakit hati banget ya, maksudnya buset, gue udah ngebangun followers segini banyak, kan itu it takes work gitu ya, dan waktu dan keringat gitu loh. Sedih banget, pasti sedih, dan abis itu akhirnya bikin akun cadangan gitu. Dan yang pas kedua itu tuh aku baru dapetin lagi tuh Februari tahun ini. Oke. Februari 2021, 2020. Iya, pokoknya nggak lama. Tahun ini kok, tahun ini. Baru banget ya? Baru banget, itu yang kedua tuh setelah udah 2 kali ke band ya. Karena aku di bandnya tuh Oktober 2020, baru dapetnya Januari tuh Februari gitu. Bener-bener lama banget. Ya. Dan itu kan sedih ya, maksudnya aduh gue mesti bangun lagi dari awal, kerjaan pun brand gitu kan, jadi pada nanyain, terus kayak mungkin akhirnya nggak tahu ya, jadi kan berasa kayak kerja sama aku tuh resikonya tinggi ya, karena benar. Ya kan, pokoknya susah ya gitu ya. Iya kan, karena bisa jadi Instagramnya ke band, dan akhirnya ya udah nggak bisa lagi ngepromot, nggak bisa lagi brand nggak bisa inilah. Jadi akhirnya aku bikin yang Sicilism 2.0 ini sebenarnya udah ada backup dari sejak yang kedua hilang itu gitu. Gitu. Dan sekarang udah yang ketiga udah hilang, ya udah deh, biar udah nanti aja tungguin. Udah nggak ini lagi, udah nggak tahu deh. Kayak udah lebih siap gitu jadinya sih Kak. Iya, udah nggak takjub, udah nggak kaget lagi, ya udahlah, nggak apa-apa. Tapi apa yang bikin bisa tetap bertahan tuh? Udah kena 6 minggu, ditambah lagi jadi lebih lama berapa bulan. Sempet down juga kan, tapi kayak tetap kekeh. Enggak deh, ayo udah deh mulai dari awal lagi deh gitu. Pertama, aku mau ngapain lagi coba? Gitu kan. Aku mau ngapain nih? Masa gue balik corporate gitu kan? Corporate gue nggak mau. Nggak ada yang apa ya? Kayak aku bener-bener passionate banget di sini. Aku bener-bener kayak I put everything all in emang di sini. Kedua, aku udah punya tim gitu. Jadi kalau siapa lagi yang mau ngeiniin mereka, dan ini tuh udah kayak merasa di tengah jalan kalau berhenti, karena aku sekarang udah punya students, udah punya anak-anak murid yang istilahnya rajin ikut webinar, kelas-kelas mingguan selalu ada gitu ya, online semuanya. Jadi kalau misalnya berhenti nanggung banget. Ini baru tahun pertama kita mulai rajin bikin kelas gitu kan, udah punya kurikulum, udah punya segala macam gitu, udah bener-bener siap nanti next jadi sekolah beneran gitu kan. Jadi nanggung kalau misalnya berhenti gitu. Dan yang ketiga adalah karena kasihan followers akunya gitu. Bener-bener ketika IG aku hilang, bahkan banyak yang balik lagi dan bilang, Kak sumpah gue tuh shock banget, kenapa kok hilang gitu, kirain di blok, kirain kenapa aku diapain gitu kan. Jadi sedih aja kalau misalnya kamu nggak ada gitu, jadi sepi, Instagram aku jadi sepi, pada kayak gitu sih. Dan ya mereka jadi kayak ngerasa kehilangan aja, nggak tahu lagi mau nanya ke siapa kalau hal-hal kayak gini gitu. Gitu sih. Jadi kayak di situ sih kekeluargaan. Iya. Itu yang bikin akhirnya tetap bisa maju terus ya.